Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan beberapa model evaluasi program. Yang pertama yaitu Stuffelbein, yang kedua Midversel, yang ketiga Michael Scriven, yang keempat Stegglasser, yang kelima Kaufman, dan yang keenam Thomas. Mereka ini membagi model ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model. Di sini maksud dari model ini adalah model ini muncul paling awal dalam proses evaluasi sebuah program yang menjadi objek pengamatan pertama. Dan di sini tujuannya yaitu program yang sudah kita tetapkan pada model ini tujuan dari program yang sudah kita tetapkan jauh sebelum program tersebut dimulai. Evaluasi program yang dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, dan mereka mencek seberapa jauh tujuan didirikannya program tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Pada model ini, program yang berorientasi pada tujuan cocok diterapkan untuk mengevaluasi suatu program yang jenis pemrosesannya dalam bentuk pembelajaran. Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan ini yaitu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, di mana model ini dikembangkan oleh Taylor. Model ini dianggap lebih praktis digunakan karena dapat menentukan hasil yang diinginkan dalam program dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang logis antara kegiatan dengan hasil dan prosedur pengukuran hasil pelaksanaan pada suatu program tersebut. Tujuan dari model ini adalah untuk membantu pendidik atau pendiri pada suatu program untuk merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan kegiatan yang ada pada program tersebut. Pada kegiatan evaluasi, pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan sederhana. Di samping itu, model ini dapat membantu pendidik pada program tersebut menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan proses pencapaian tujuan yang diinginkan pada saat perumusan perencanaan sebelumnya. Dan pada model ini, instrumen yang sering digunakan bergantung pada tujuan yang diukur pada program tersebut. Hasil evaluasi akan menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan program pembelajaran berdasarkan kriteria program khusus. Model ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, yaitu model yang berfokus pada orientasi ini lebih mudah dimengerti. Yang kedua, model ini juga terbilang mudah untuk diikuti. Yang ketiga, mudah untuk diterapkan. Yang keempat, ditinjau dari direktur pada suatu program akan dibuat dan dijalankan. Model ini akan lebih mudah. Tapi, di sisi itu, model ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu kurangnya komponen evaluasi yang real atau lebih menekankan pada pengukuran tujuan pencapaian daripada penghargaan tujuan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting dalam proses berjalannya program tersebut antara hasil observasi dengan level kinerja peserta yang ada pada program tersebut. Yang ketiga, mengabaikan nilai dari tujuan program itu sendiri. Yang keempat, mengabaikan alternatif penting untuk mempertimbangkan perencanaan program yang dilakukan. Selanjutnya, keberhasilan sebuah proses program dengan menggunakan metode ini bergantung pada evaluatornya. Dan di sini, yang bertindak sebagai evaluator adalah pendidik pada program tersebut. Pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran dalam suatu bidang yang ada dalam program tersebut atau tim khusus yang dibentuk untuk melakukan evaluasi program pembelajaran secara keseluruhan. Tanggung jawab tersebut dapat ditunjukkan dengan cara melaksanakan prosedur evaluasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dan bermakna bagi semua pihak. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang kedua, model ini juga terbilang mudah untuk diikuti. Yang ketiga, mudah untuk diterapkan. Yang keempat, ditinjau dari direktur pada suatu program akan dibuat dan dijalankan. Model ini akan lebih mudah.
Tapi di sisi itu, model ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu kurangnya komponen evaluasi yang real atau lebih menekankan pada pengukuran tujuan pencapaian daripada penghargaan tujuan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting dalam proses berjalannya program tersebut antara hasil observasi dengan level kinerja peserta yang ada pada program tersebut. Yang ketiga, mengabaikan nilai dari tujuan program itu sendiri. Yang keempat, mengabaikan alternatif penting untuk mempertimbangkan perencanaan program yang dilakukan. Selanjutnya, keberhasilan sebuah proses program dengan menggunakan metode ini bergantung pada evaluatornya. Dan di sini, yang bertindak sebagai evaluator adalah pendidik pada program tersebut. Pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran dalam suatu bidang yang ada dalam program tersebut atau tim khusus yang dibentuk untuk melakukan evaluasi program pembelajaran secara keseluruhan. Tanggung jawab tersebut dapat ditunjukkan dengan cara melaksanakan prosedur evaluasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dan bermakna bagi semua pihak. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai model evaluasi yang kedua, yaitu Goal-Free Model Evaluation. Nah, model evaluasi ini pertama kali dikembangkan oleh Michel Scriven. Berbeda dengan model evaluasi yang dikembangkan oleh Taylor, yaitu Goal-Oriented Evaluation Model, yang lebih menekankan pada tujuan. Menurut Michel Scriven, Goal-Free Model Evaluation ini, seorang evaluator itu tidak perlu memperhatikan apa tujuan dari program tersebut. Bukan berarti model evaluasi ini lepas dari tujuan-tujuan umum. Namun, model evaluasi ini tidak menekankan pada tujuan khusus, namun lebih menekankan pada tujuan umum dari program tersebut. Nah, dengan menggunakan model evaluasi Goal-Free Model Evaluation ini, seorang evaluator itu akan mengevaluasi berdasarkan pada kerja atau proses program tersebut dengan mengidentifikasi penampilan atau performa pelaksanaan dari program tersebut. Selain itu, model evaluasi ini akan juga berfokus pada impact yang diberikan dari program tersebut kepada partisipan sebagai pelaksananya maupun kepada masyarakat. Apakah itu baik dari efek positif maupun efek negatif. Selain itu, dengan menggunakan model evaluasi ini, seorang evaluator itu juga bisa membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya atau kos yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program ini. Perbandingan atau compare antara biaya dengan hasil yang dicapai dengan program ini dinamakan juga dengan cost benefit analysis. Nah, lalu apa sih kelebihan dari model evaluasi ini? Model evaluasi ini memiliki kelebihan yang pertama, yaitu evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci komponen-komponen dari program tersebut. Contohnya tujuan khusus dari program. Seorang evaluator tidak perlu memperhatikannya, namun cukup memperhatikan tujuan umum dari program tersebut, sehingga akan lebih menghemat waktu. Yang kedua yaitu model ini menganggap partisipan itu sebagai audiens utama. Maksudnya, evaluator mengukur keberhasilan dari suatu program itu dengan membandingkan kesan yang didapat oleh partisipan sebagai pelaksana program dengan apa yang dicapai oleh program tersebut, sehingga hasilnya akan lebih objektif. Jadi evaluator itu tidak melakukan atau tidak mengukur program tersebut kepada perancang program, namun kepada partisipan sebagai pelaksana program, sehingga hasilnya akan lebih kredibel atau objektif karena si partisipanlah yang melaksanakan dan merasakan program tersebut. Kelebihan selanjutnya yaitu pengaruh konsep pada masyarakat.
Jadi evaluator ini tidak mengetahui tujuan khusus dari kegiatan yang akan dilakukan, namun seorang evaluator itu akan melihat efek atau dampak langsung dari program tersebut tanpa membandingkannya dengan tujuan khusus, namun lebih kepada tujuan umum, sehingga seorang evaluator itu akan lebih objektif menilai tanpa harus membandingkannya dengan tujuan khusus. Selanjutnya ada beberapa kekurangan dari model evaluasi ini. Yang pertama yaitu diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan program, karena program ini kan tidak mengkaji secara detail komponen-komponen program, sehingga harus lebih jeli dalam menilai proses dari jalannya program. Yang selanjutnya itu langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa evaluasi ini tidak mengkaji secara lebih rinci secara lebih rinci komponen-komponen dari program, namun lebih menekankan pada proses kinerja program terhadap sasaran atau partisipan dari program ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Yaitu model formatif sumatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkungan objek yang akan dievaluasi, yaitu evaluasi yang akan dilakukan pada waktu program masih berjalan dan ketika program sudah selesai atau berakhir atau telah usai dilaksanakan. Berbeda dengan model pertama, dikembangkan model kedua ini ketika melakukan evaluasi, seorang evaluator akan melepaskan diri dari tujuan diciptakannya program. Tujuan evaluasi program formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikembangkan oleh Mr. Griffin, evaluation formatif, secara prinsip merupakan evaluasi yang akan dilaksanakan ketika program yang akan dievaluasi masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut antara mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung sampai tujuannya dapat tercapai, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada. Dengan demikian, diketahui hambatan hal-hal yang menyebabkan program yang akan dievaluasi tidak lancar. Mengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang dapat mendukung kelancaran tercapainya tujuan program. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mencapai ketercapaian program yang dievaluasi tersebut. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelaan dimaksud sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu dalam kelompoknya, apakah berjalan dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya kepada moderator.